Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh pemirsa HWI Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan program yang sama, yaitu Ngopi. Hari ini kita juga ada kedatangan tamu dari jauh, dari timur Pulau Jawa ya Gus ya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Najih Ramadan ya Gus ya. Iya. Kalau sapaan akrabnya Gus Najih ya kalau saya. Ini beliau ini alumni dari Ikatan Alumni Suriah Indonesia atau ISAMI. Ini luar biasa nih. Kalau kita tahu Suriah itu ya di media juga sangat ya masih pemberitaannya bagaimana wilayah-wilayah konflik di sana, dan ya memang HWI Channel ini ya sangat cocok kalau kronologisnya ke Suriah ya itu Gus ya. Terus yang kedua ini beliau juga ternyata di sekretaris, posisinya sebagai sekretaris BPET. BPET ini wah lumayan nih singkatannya lumayan sangar ya Gus ya. Badan Penanggulangan Ekstremisme. Nah, sepertinya dari Majelis Ulama Indonesia. Ini ya sepertinya kita sedang ngobrol ini nih pemirsa nih sama orang yang tepat nih, di tempat yang tepat dengan orang yang tepat. Oke Gus, cuma kita di sini memang tidak membicarakan masalah-masalah yang terlalu berat Gus ya, karena kita di sini juga ngopi aja, gitu. Ngopi-ngopi aja ya. Alhamdulillah kan Gus, kemarin ya sampai di sini ya melihat di sini sorenya gimana, malamnya gimana, siangnya gimana. Di samping alam juga Gus juga melihat juga bagaimana keseharian teman-teman yang memang Gus Najih tahu sendiri latar belakang teman-teman ini bagaimana, apalagi dengan keterlibatan Gus nih di dunia akademi terorisme itu. Nah, makanya di sini kami hanya ingin ngobrol dengan bagaimana pandangan Gus saat berkunjung ke sini, baik itu dari alamnya maupun dari apa yang telah Gus lihat. Nah, seperti itu Gus. Monggo Gus. Ya, alhamdulillah saya senang sekali sebetulnya, sangat bahagia bisa mengunjungi langsung lokasi ini, bisa silaturahim dengan para ikhwan di sini. Masya Allah, ini tempatnya luar biasa. Terima kasih Gus. Kata orang ini dulu saya sempat bilang kalau ini dulu tempat jin buang anak, karena Ustadz Haris jin aja nggak mau buang anak. Iya. Tapi sekarang ini Masya Allah menjadi satu pusat karya yang luar biasa, menjadi pusat pendidikan, menjadi pusat ekonomi dan bagi masyarakat sekitar, dan tentu saja menjadi media untuk idholus surur kepada masyarakat. Sedangkan idholus surur itu adalah salah satu ibadah yang paling mulia, yaitu memasukkan rasa senang, hiburan untuk masyarakat. Apalagi ini Mas Dendi, apalagi adalah hiburan yang halal. Itu kita itu hidup tidak boleh terlalu mempersulit diri. Kata Nabi kan yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Permudah jangan persulit, beri kabar gembira jangan takut-takuti. Betul. Jadi sekarang kalau ada orang ini yang dilakukan oleh para ikhwan ini luar biasa, menyediakan tempat wisata yang bisa membuat orang untuk ibroh, untuk menumbuhkan rasa syukur kebesaran pencipta di sini, betapa indahnya
alam ini gitu. Ini harus diapresiasi daripada orang harus mencari hiburan di tempat-tempat yang haram. Gitu. Betul. Makanya kalau ada tempat seperti ini saya apresiasi betul bahwa ini tempat selain menjadi pusat ekonomi bagi masyarakat juga adalah sebagai pusat deradikalisasi surur yang halal dan tentu saja pusat deradikalisasi. Deradikalisasi itu apa sih menurut saya? Itu adalah satu hal yang kalau di dalam hadis itu Allah sangat berbahagia mengetahui ada hambanya yang kembali setelah melakukan kesalahan itu. Kata hadis itu digambarkan Allah itu lebih gembira bahkan daripada orang yang perjalanan jauh kemudian hewannya hilang, lalu setelah hewannya ketemu itu dia langsung mengucap ana rabbi wa anta abduk, katanya saya Tuhan. Dari saking gembiranya sampai lupa salah ya. Jadi Tuhan lebih bergembira kepada hamba-hambanya yang pernah salah kemudian Iya Gus, seperti antum ketahui juga, ya mungkin antum pernah dengar bahwa HWI ini memang dilatar belakangi semua pengurusnya memang dari mantan-mantan Napiter. Nah, terkait masalah deradikalisasi Gus, yang antum lihat di sini proses deradikalisasi yang telah dilakukan HWI ini, menurut antum bagaimana setelah antum ya sebentar di sinilah gitu? Ya, tentu saja saya lihat program di sini cukup efektif. Dari nama yang digunakan saja kan sudah menunjukkan bahwa itu adalah sebuah komitmen. Kalau dalam pepatah Arab itu dikatakan bahwa likulli musamman hadzun min ismihi gitu. Setiap sesuatu itu yang dinamai itu mempunyai bagian dari nama tersebut. Di sini namanya hubbul waton atau kecintaan terhadap tanah air. Ada Indonesianya juga, hubbul waton Indonesia, artinya sudah sore sudah sangat jelas bahwa maksudnya tanah air itu adalah bukan yang lain-lain tapi adalah Indonesia gitu. Jadi dari namanya saja kita sudah bisa melihat bahwa di situ ada sebuah komitmen gitu. Kemudian apalagi di sini saya lihat tidak hanya aspek ekonomi saja yang dibangun, tetapi juga aspek rohaniyahnya. Bengkel rohani itu ya Gus ya. Betul, ada bengkel rohani, ada pengajian-pengajian, kemudian juga interaksi bersama dengan masyarakat. Bagaimana membangun keterbukaan dan seterusnya gitu. Jadi semua aspek ini disentuh. Tentu kebutuhan pokok itu adalah perut. Bagaimanapun itu adalah dunia, benda barang-barang duniawi adalah sarana kita untuk beribadah. Kemudian otaknya juga diisi dengan nutrisi ilmu. Ya. Kemudian hatinya dilembutkan dengan kegiatan-kegiatan ruhani tadi itu. Jadi saya pikir ini sangat bagus dan harus terus ditingkatkan, bahkan harus dicontoh di tempat-tempat yang lain. Karena apa? Karena tidak semua pilot project seperti ini itu berhasil gitu. Nah, maka kalau ada tempat seperti ini yang berhasil, itu harus dijadikan sebagai role model gitu, harus dijadikan sebagai percontohan bagi tempat-tempat lain. Banyak aspek, dari segi manajemennya, dari segi mengelola konfliknya, ini yang sangat penting. Itu yang dari sangat segi penting. leadershipnya dan seterusnya gitu. Baik. Iya Gus. Ya memang kita di sini dari seluruh kepengurusan Yayasan Nurul Waton Indonesia ini memang mempunyai target yang sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk ya Gus. Sesuai dengan misi yayasan kami memang khairunas anfa'uhum linnas. Itu saja sih sebenarnya target kami ya. Karena yang tadi antum bilang ya, ibadah tidak hanya vertikal tapi horizontal juga. Nah, setelah antum nih berkunjung ke sini dan bergaul dengan kita di sini, ya sedikitnya kami minta masukan dari antum. Bagaimana kira-kira
saran apa untuk kami ke depannya agar kami lebih bisa mempertahankan yang sudah ada dan meningkatkan yang sudah kami rencanakan, seperti itu Gus. Mohon sarannya Gus. Iya, tentu ikhwan-ikhwan di sini sebetulnya lebih tahu dan bukan dalam kapasitas saya untuk untuk apalagi nauzubillah menggurui misalnya, bukan kapasitas saya. Enggak. Karena saya pikir ikhwan-ikhwan di sini lebih tahu. Tapi karena dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, maka sudah selayaknya kalau kita saling menasehati. Mungkin nasihat saya sedikit saja adalah bagaimana kita di sini nih terutama terus menjaga persatuan. Kemudian tentu saja hidup ini tidak statis, tapi harus terus berkembang, dan semua pekerjaan harus dilakukan secara profesional. Karena kata Nabi bahwa innallaha yuhibbu minal abdi idza amila amalan ayyusqinahu, katanya Allah itu sesungguhnya mencintai hamba yang kalau bekerja itu bekerja secara profesional. Jadi terus berinovasi, terus berkembang, bagaimana menebar manfaat seluas-luasnya. Dimulai dari sini, dari komunitas yang terbatas, ikhwan-ikhwan ex-napiter, kemudian terus berkembang ke masyarakat sekitar, lalu jangkauannya harus lebih luas. Dan saya yakin Yayasan Hubbul Waton Indonesia ini akan terus berkembang. Amin. Karena kalau saya lihat ini kedua kalinya saya kesini. Dulu salah Agustus ya? Iya, tahun lalu ya. Sudah setahun lebih saya waktu itu kesini. Kunjungan yang kedua kalinya ini saya melihat perkembangan yang luar biasa. Alhamdulillah. Dan saya lihat ini akan terus berkembang. Karena itu kuncinya menurut saya memang harus menjaga persatuan dulu. Karena dengan persatuanlah kita punya kekuatan. Kemudian nanti setelah ada tempat ini, kita di sini pasti Yayasan Hubbul Waton ini akan terus berkembang, merambah ke dalam segmen-segmen yang lain. Sementara ini ada pariwisata, ada peternakan, kemudian ada kajian. Mungkin nanti ke depan juga ada aspek-aspek yang lain. Pesan mungkin pendidikan. Itu yang sangat kami impikan, Gus. Mungkin ada yang lain-lain, bagaimana kita ini terus membangun, yang tentu kalau Islamnya hakiki pasti akan mengayomi agama-agama yang lain, dan juga untuk negara ini, Kesatuan Republik Indonesia. Baik. Alhamdulillah, kesan dan pesan dari Gus Naji ini ya, kami sangat berterima kasih ya. Pertama atas kunjungannya ini ya, soalnya memang jarang banget kita Gus ketemu ya sama antum, ketemu paling ya di mana, terus jarang sampai ngobrol seperti inilah gitu. Dan alhamdulillah antum juga berkesempatan ya menginap di sini ya, ini satu kehormatan juga bagi kami. Dan yang tadi Gus bilang, aspek pendidikan memang itu menjadi salah satu ya rencana besar kami. Semoga Allah mudahkan untuk perjalanan ke sana gitu. Ya insya Allah jika sudah ada itu, kita juga kan berarti menjalankan amanah undang-undang, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa sampai kepada para pemegang kepentingan, para pemegang kebijakan, yang semoga itu juga bisa turun ke bawah dan dirasakan oleh masyarakat banyak. Baik, rekan-rekan pemirsa HWI Channel, kita telah berbincang dengan Gus Naji. Alhamdulillah ini jauh-jauh datang ke sini. Alhamdulillah kita bisa ngopi bareng lah di sini. Hanya itu obrolan kita kali ini. Terima kasih Gus Naji ya atas kunjungannya. Atas kehormatannya. Iya. Baik rekan-rekan sekalian, saya Hendy Soehartono dari Yayasan Hubbul Waton Indonesia undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.